Ini adalah pengetahuan dasar permesinan kapal yang bisa diikutin oleh siapapun pemula yang pengen tahu tentang kapal, terutama permesinan kapalnya, bahwa di kapal itu pelaut manapun dari negara manapun mempunyai tanggung jawab yang sama, yaitu membawa kapal dari satu pelabuhan ke pelabuhan tujuan atau destination port secara aman, secara efisien, dan secara mempertahankan kondisi laut tetap bersih. Dalam hal laut ini bisa lautnya dan termasuk udaranya. Tiga faktor ini harus difahami oleh semua pelaut, baik dek maupun mesin, terutama mesin. Dan harus dipahami tidak hanya pelautnya, tapi instruktur atau dosen di dalam memberikan pelajaran. Jangan lupa tiga pemahaman aman, efisien, dan jaga lingkungan ini harus ditanamkan kepada anak didik, sehingga pada saat di kapal, dia sudah jiwanya dalam melayarkan kapal mempunyai jiwa aman, efisien, dan jaga lingkungan. Aman dari hal-hal yang bersifat membahayakan, darurat, emergensi, yaitu tabrakan, kandas, tenggelam, kebakaran, orang jatuh di laut, atau pembajaan, dan lain-lain. Ini semua nanti akan kami sajikan pada sajian tersendiri pada saat kita ngomong tentang basic safety training yang harus dimiliki oleh semua orang, semua calon pelaut, atau semua yang bekerja di atas kapal. Dia harus memiliki basic safety training antara lain untuk pencegahan terjadinya bahaya-bahaya yang tidak kita inginkan. Aman. Selanjutnya, yang kedua adalah efisien. Efisien ini sangat-sangat sangat harus dipahami oleh semuanya, terutama para engineer, dalam rangka penghematan pemakaian bahan bakar, pemakaian minyak lumas, pemakaian air tawar, juga untuk manajemen level sudah harus mengetahui tentang penghematan biaya operasional kapal. Ini semua nanti pada saatnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana kita melakukan peningkatan kinerja permesinan agar tercapai penghematan-penghematan yang kita inginkan. Oke. Dan yang terakhir, kita harus dituntut oleh masyarakat dunia untuk menjaga lingkungan tetap bersih. Bersih dari pengotoran laut, bersih dari pengotoran udara. Sebagaimana kita ketahui, laut itu bisa dikotori antara lain oleh limbah kapal. Limbah kapal ada dua macam, limbah kapal yang ke laut, limbah kapal yang ke udara. Yang ke udara Anda tahu, yaitu emisi gas buang dari mesin diesel ataupun ketel. Sementara yang di laut bisa dari bahan bakar, bisa dari minyak lumas, bisa dari sampah, dan lain-lainnya. Ini harus ditanamkan. Sehingga di kapal dilengkapi dengan peralatan-peralatan pencegahan pengotoran di laut yang diatur oleh Marpol. Oke. Saudara-saudara atau adik-adik, kawan-kawan siapapun, inilah kira-kira wujud kapal yang secara kebetulan kamar mesinnya ada di buritan, ada di belakang. Ada kamar mesin di tengah, ada kamar mesin di belakang. Kebetulan yang kita lihatkan ini adalah kamar mesin yang di belakang. Anda lihat betapa banyaknya permesinan yang ada di kapal itu. Berceceran di mana-mana, dan ini merupakan tanggung jawab ABK mesin.
di bawah pimpinan chief engineer. Kemudian dilakukan oleh operational level para pemegang sertifikat ahli teknik dan dilakukan oleh para penunjangnya dari mulai engine foreman sampai ke wiper. Oke, kita lihat berbagai jenis mesin dan berbagai tempat mereka ditempatkan. Untuk melaksanakan tugas pengawasan ini tadi, sebenarnya kru mesin, ABK mesin, itu hanya punya 2 tugas, yaitu tugas jaga dan tugas perawatan. Nah, yaitu tugas jaga dan tugas perawatan. Jaga dalam arti kata melihat, mendeteksi kesalahan dini. Ini semuanya harus mengacu pada manual book. Ada penyimpangan berarti harus segera kita atasi. Demikian juga merawat. Apabila di dalam merawat dan tugas jaga dilakukan secara profesional, maka kita tidak akan menjumpai yang namanya reparasi. Nah, ini kelemahan daripada pelaut kita, menunggu rusaknya. Padahal seharusnya kita tidak demikian. Kita harus bisa merubah paradigma menunggu rusak, tapi justru kita melakukan penjagaan yang baik dan merawat yang benar sehingga kerusakan tidak terjadi. Terlebih lagi kalau nanti Anda ketemu atau bekerja di atas kapal-kapal jenis UMS, Unattended Machinery Space, di mana di sana tidak ada lagi orang dek, orang mesin. Orang mesin ya orang dek ya orang mesin. Polyvalent officer. Oke. Untuk bisa mendapatkan atau mencapai keprofesionalan dalam tugas jaga dan perawatan, AIMO sudah membagi penanggung jawab menjadi 3 penanggung jawab atas dasar kompetensi, atas dasar kemampuan, yaitu dimulai dari supporting level, operational level, and management level. Supporting level itu staf penunjang, level penunjang. Sebagai level penunjang, mereka harus mampu menjawab pertanyaan what, apa itu. Ya, pertanyaan what. Apa yang dikerjakan, apa yang dijaga, apa yang dirawat. What is that? What is that? What is that? What is the function of this component? What is the function of this? Oke, itu baru namanya profesional dari supporting level. Kemudian operational level. Operational level itu kalau di kita yang sudah mempunyai sertifikat ahli teknik dari mulai ATT 5 sampai ATT 1, tapi untuk operasionalnya barangkali sampai ke masinis 2 atau second engineer, dan sebagai operational level mereka harus bisa menjawab tidak hanya apa, tapi juga harus bisa menjawab bagaimana. As the operational level, they have to know how to answer the question of not only what, but also how. Bagaimana men-start mesin dengan baik, bagaimana men-stop mesin dengan baik, bagaimana nyetel klep, bagaimana bengker, bagaimana bongkar mesin, bagaimana ngatur rek, dan sebagainya, dan sebagainya. Bagaimana? Jadi tugasnya operational level, dia harus bisa mengoperasikan. Sementara level teratas adalah manajemen level. Ini adalah masinis 2 senior sampai KKM, chief engineer. As the management level, dia tidak hanya bisa menjawab pertanyaan what and how, tapi juga sudah harus bisa menjawab pertanyaan why. As the management level, they have to know how to answer the question, not only question of what and how, but also question of why, mengapa. Di level ini, manajemen level harus sudah bisa menganalisa
Mengapa putaran turun? Mengapa asapnya hitam? Mengapa mesinku bergetar? Mengapa RPM turun? Mengapa gas buang naik? Dan sebagainya, dan sebagainya. Ini adalah tugas mereka. Oke, kita lanjutkan. Kembali. Karena kita melihat betapa banyaknya mesin dan betapa mesin itu ditaruh dimanapun, ada yang di atas dek, ada yang di kamar mesin, maka untuk memudahkan pengingatan atau penggolongan di kamar mesin, ada di kapal, ada dua kategori atau dua penggolongan permesinan, yaitu permesinan di atas dek, dek machinery, dan permesinan di kamar mesin. Permesinan di atas dek misalnya apa namanya anchor winch, cargo winch, mooring winch, ya. Kemudian sementara yang di kamar mesin itu ada dua penggolongan lagi dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu permesinan penggerak utama, yaitu permesinan yang terdiri dari mesin-mesin yang fungsinya untuk menggerakkan kapal, menjalankan kapal, dan sisanya adalah permesinan bantu atau auxiliary machinery. Kembali, permesinan penggerak utama atau main propulsion machinery adalah bagian permesinan yang digunakan untuk menggerakkan kapal, sementara permesinan bantu ini digunakan ada dua fungsi, yaitu menunjang bekerjanya mesin induk atau mesin diesel, karena mesin induk tidak akan bisa berfungsi dan tidak boleh berfungsi tanpa ada penunjangnya. Mesin diesel tidak akan berfungsi kalau tidak ada penunjangnya, sistem pelumasan, sistem pendinginan, sistem bahan bakar, sistem start, dan sebagainya. Dan auxiliary machinery juga untuk menjalankan fungsi kapal secara lancar dan baik. Kapal secara baik, baik kapal sedang berlayar maupun kapal sedang sandar atau berlabuh. Anchorage or alongside. Oke, barangkali untuk saat ini, inilah sajian saya tentang pengenalan kapal. Dari mulai tugas sampai dengan pembagian kelompok besar. Next.